Yo, what's up my friend, back again with me bersama gue Ega, sahabat kamu. Jadi bingung gue akan membahas mengenai kenapa ya pengusaha itu banyak utang tapi kok tetap kaya. Nah, jadi ya buat teman-teman nih. Jadi kan pernah dengar kan atau belum pernah dengar itu tentang pengusaha yang banyak banget utangnya tapi katanya tetap kaya-kaya aja. Nah, jadi kita akan mengungkap rahasia ya di balik Polemona ini guys ya teman-teman ya. Nah, jadi apakah mereka itu punya mesin pencetak uang atau mungkin mereka tuh nyembunyiin sesuatu di bawah bantalnya? Oke, langsung saja kita akan bahas nomor satu. Jadi hutang itu ya guys seperti bumbu masakan guys ya teman-teman ya. Jadi kalau pas rasanya mantap ya. Jadi ya pengusaha itu sering banget dibilang sukses ya teman-teman ya. Padahal mereka itu banyak utang lah. Kenapa ya? Ya karena buat mereka ya utang itu kayak bumbu dalam masakan guys. Jadi kalau pas bisa bikin bisnis jadi bikin berkembang gitu ya guys ya, mantap kan ya. Jadi misalnya nih dia butuh modal nih buat buka cabang baru ya, buat beli alat yang sangat sakti, sangat canggih gitu kan, atau bayar gaji karyawan gitu kan ya, yang hobinya ngopi gitu kan ya. Jadi hutang itu bukan beban ya, tapi lebih kayak penambah rasa gitu ya. Bayangin aja kalau hidup tanpa hutang kayak makan nasi tanpa sambal guys, jadi gak ada rasanya. Nah, yang kedua jadi mereka itu pintar pintar cari cicilan murah guys ya, bukan cicilan yang bikin miskin gitu ya teman-teman ya. Jadi pengusaha itu jadi mereka tuh cerdas banget ya guys ya dalam memilih hutangnya guys ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi mereka itu tahu ya kapan jadi harus ngambil cicilan yang murah ya, yang bisa dibayar dengan mudah begitu teman-teman ya. Dan harus nge-leverage ya bisnis yang mereka, jadi bisnis mereka itu ya supaya bisa bayar utang ya sambil tetap untung guys, begitu ya. Jadi mereka tuh bukan cuma ngutang buat beli barang, nggak gitu bro ya, tapi hutang itu untuk menambah aset ya contohnya ya. Jadi walaupun ada banyak tagihan, saldo rekening tetap tinggi, jadi mantap kan ya, jadi harus pinter lah guys ya. Nah, yang kedua itu, jadi hidup pengusaha itu seperti game RPG, tahu nggak apa gitu. Nah, jadi banyak levelnya guys. Jadi pengusaha itu ya seperti pemain game RPG ya, role playing game ya teman-teman yang jadi gitu. Jadi dalam permainan itu mereka harus banyak-banyak mengumpulkan sumber daya ya. Ya contohnya itu dalam hutang ya untuk naik level dan mendapatkan ya lebih banyak item yang keren gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka punya hutang banyak, itu tuh bukan berarti mereka kalah ya teman-teman ya. Malah mereka itu jadi sedang level up ya. Jadi biar mereka itu jadi bos level tertinggi seperti itu ya. Bayangin aja ya buat teman-teman ya. Kalau nggak ada utang, mereka mungkin bakal cuma jadi NPC ya. Gitu ya. Ya, yang cuma jalan-jalan doang sambil ngomong mau beli roti. Nah, jadi yang keempat, jadi pengusaha itu bisa beli waktu dengan utang guys ya. Kalian ngerti gak? Jadi gini guys ya, pengusaha itu bisa beli waktu dengan utang. Misalnya gini nih, dia tuh punya proyek yang besar banget ya guys ya, tapi butuh waktu guys buat nyiapin semua peralatannya itu, kayak karyawan, peralatan dan lokasi ya. Nah, dengan utang dia tuh bisa dapetin semua itu dengan cepat guys, seperti itu ya, yang lebih cepat ya, dan ngebayar tuh cicilannya jangan nanti gitu ibaratnya. Jadi mereka tuh ngutang buat beli barang dulu ya, tapi buat beli waktu ya. Itu kan mereka tuh ngutang tuh bukan buat beli barang ya, tapi buat beli waktunya guys, begitu ya. Nah, waktu itu jadi bikin mereka kaya guys ya. Jadi mungkin kita yang ngutang buat beli gadget baru ya contohnya mungkin. Nah, kalau mereka mah beda, mereka ngutang buat beli proyek gede guys gitu. Jadi enak kan guys ya. Nah, yang kelima ya, alasan
orang kaya ngutang itu tapi tetap makin kaya, makin keren di mata orang. Coba deh kamu tanya ke teman-teman kamu yang bukan pengusaha. Pasti ya mereka itu mikir kalau pengusaha itu keren banget, walau ngomongin soal hutang, ya. Wah, dia punya hutang miliaran ya, pasti dia punya bisnis yang besar gitu. Makin banyak hutang, makin terlihat ya seolah mereka itu super sibuk ya dan penuh prestasi. Padahal kadang pengusaha itu ya cuma nyicil yang sedikit, lebih banyak daripada kita guys ya. Jadi kalau kamu merasa kagum dengan pengusaha yang banyak utang, ingat mereka tuh cuma lagi show off aja dengan cara lain. Nah, yang keenam tuh asalnya yang penting cash flow, bukan utang ya guys ya. Jadi ingat ya teman-teman ya. Jadi gini, yang penting itu bukan berapa banyak hutang yang dimilikinya ya, tapi banyak uang yang bisa mereka alirkan setiap bulannya guys. Jadi gitu ya. Jadi pengusaha itu ya bukan yang paling banyak utangnya, tapi yang bisa yang paling pintar ya mengelola uang ya yang mereka punya gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa aja ya mereka itu punya hutang ratusan juta, tapi mereka tuh cash flow-nya mereka tuh lancar ya gitu. Jadi uang tetap ngalir ya teman-teman ya. Nah, jadi mereka jadi masih bisa beli mobil ya, bisa beli ya mobil mewah, bisa beli rumah ya dengan tersenyum santai. Nah, kalau kita orang-orang susah gimana ya? Cuma bisa bayar cicilan motor doang dah. Mikir gimana ini bulan depan. Jadi intinya itu ya buat teman-teman. Ya jadi gini ya teman-teman ya. Intinya itu ya jadi pengusaha itu banyak utang tapi tetap kelihatan kaya itu ya sebenarnya orang yang pintar banget ya dalam mengelola resikonya ya dan peluangnya gitu teman-teman ya. Jadi mereka tuh tahu ya cara memanfaatkan hutang itu dengan bijak ya untuk berkembang gitu ya teman-teman ya. Mantap lah ya. Bukan justru tenggelam ya. Gitu teman-teman. Oke ya, sekian informasi saya semoga bermanfaat ya teman. Gimana bermanfaat ya semoga aja bermanfaat ya.